Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar tematik kali ini kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 ya, tematik 5H, subtema 3, pembelajaran 4. Silakan dibuka buku paketnya halaman 114. Nah, kita kan sudah mengetahui istilah dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana proses tersebut berlangsung ketika barang yang diproduksi dalam jumlah besar? Tentunya akan lebih banyak lagi pihak maupun bidang usaha yang terlibat. Di antaranya ada agen, pengecer, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada berbagai pekerjaan atau bidang usaha di sekitar kita. Meskipun demikian, kita harus menghormati dan menghargai orang lain apapun itu pekerjaannya. Di sini ada gambar ya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Nih, seorang nelayan menangkap ikan, terus tempat pelelangan ikan dikirim ke pasar, terus ibu membeli ikan di pasar dan ikan dimakan anggota keluarga. Jadi nelayan menangkap ikan itu proses apa? Proses produksi. Terus tempat pelelangan ikan, berarti distribusi ya, dari pelelangan ikan ke ikan dikirim ke pasar itu distribusi. Dari ikan dikirim ke pasar sampai ke pedagang ikan di pasar itu distribusi juga. Terus dari pedagang ikan di pasar sampai ke ikannya dimakan itu konsumsi ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami tentang istilah produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana ketika proses tersebut berlangsung, terutama jika barang diproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, di sini ada. Jika suatu barang diproduksi dalam jumlah besar, maka proses distribusi selanjutnya dilakukan oleh pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar dari produsen. Pedagang besar kemudian menjualnya kepada pedagang kecil. Pedagang kecil disebut juga pengecer atau pedagang eceran. Pedagang eceran menjualnya langsung kepada konsumen. Di sini ada ya bagian-bagiannya. Keterangannya nih, agen adalah orang atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barang produksi dari perusahaannya. Pedagang besar adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjualnya lagi kepada pedagang kecil atau pengecer. Pedagang besar disebut juga dengan pedagang grosir. Pengecer, orang yang menjual barang dagangannya langsung kepada konsumen. Biasanya warung-warung ya, itu pengecer. Nah, di sini ada yang ayo membaca ojek payung. Silahkan dibaca ya. Setelah dibaca, disimak lagi. Dari cerita di atas, kamu mendapatkan contoh sikap menghargai orang lain dan menghormati perbedaan sosial ekonomi. Lalu, bagaimana cara menghargai kegiatan setiap orang dalam berusaha? Kegiatan usaha yang dilakukan oleh setiap orang tentu melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain tersebut bisa dimulai pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja yang memberikan jasanya untuk memperlancar produksi. Dia akan menerima upah dari produsen yang memperkerjakannya. Dalam kegiatan produksi, orang-orang yang memberikan jasanya untuk memperlancar penyaluran hasil produksi akan memperoleh keuntungan. Sebagai sasaran dari setiap kegiatan usaha, konsumen adalah pihak terakhir yang menerima barang dan jasa. Barang dan jasa itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kegiatan ekonomi, setiap anggota masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Setiap orang saling membutuhkan dengan yang lainnya. Misalnya, siswa sekolah tentu memerlukan supir angkutan umum untuk mengantarkannya pergi dan pulang dari sekolah. Demikian juga sopir angkutan akan menawarkan jasanya mengangkat para siswa ke sekolah. Sopir angkutan umumnya akan memperoleh bayaran atau ongkos atas jasa yang dia kerjakan. Demikian pula pedagang di kantin memerlukan siswa sebagai pembeli agar makanan dan minuman yang dijajakannya laku terjual. Siswa yang baik tentu akan membayar ongkos angkutan umum sesuai dengan tarif yang berlaku. Siswa yang baik juga akan membayar makanan dan minuman yang dibeli di kantin sekolah. Sopir angkutan umum dan pedagang kantin di sekolah pun akan melayani dengan baik.
Bagaimana cara menghargai kegiatan atau usaha orang lain? Caranya ada sebagai berikut. Tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang B-nya tidak mengganggu usaha orang lain. Yang C-nya tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Yang D melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Yang E, jika sudah berhasil sebaiknya membantu usaha orang lain. Nah, itulah beberapa sikap yang baik atau cara untuk menghargai kegiatan atau usaha orang lain ya. Baiklah, kita beralih ke halaman 118. Di sini ada yang ayo berpikir ya. Coba kamu amati produk di bawah ini. Apa sajakah dan dari mana bahan baku produksi di bawah ini diperoleh? Kamu bisa mencari informasi melalui pengamatan ke tempat produksi atau melalui sumber lainnya. Jadi, yang kalian kerjakan halaman 118 yang ayo berpikir ya, yang gambar baju dan gambar bingkai. Kita setelah tugas tadi kita beralih ke halaman 119. Yang kini aku tahu. Coba perhatikan kembali kalimat ini. Ayah dan ibu meminta Doni membantu di rumah untuk menyiram tanaman pada sore hari. Pada kalimat di atas terdapat kata depan pada. Kata depan pada dapat digunakan di depan kata-kata berikut ini. Di depan kata ganti orang, misalnya buku ada pada saya. Saya itu kan orang ya. Anak itu bertanya pada ibunya. Di depan kata bilangan, ia berpegangan pada seutas tali. Nah, pada suatu malam saya bermimpi, berarti itu di depan kata bilangan. C, di depan kata yang menyatakan waktu. Contohnya, pada pagi itu kami sedang sarapan di ruang makan. Pada bulan Juni nanti saya akan berlibur ke Pulau Bali. Ya, itulah contoh-contoh kata depan pada yang menyatakan waktu ya. Nah, tugasnya ada lagi. Buatlah contoh kalimat yang menggunakan kata depan pada seperti contoh di atas, masing-masing 2 buah ya. Jadi ada 6 buah ya. Nah, 2 buah kata pada di depan kata ganti orang, 2 buah lagi di depan kata bilangan, 2 buah lagi pada di depan kata yang menyatakan waktu. Jadi ada 6 contoh kalimatnya ya. Mungkin pertemuan pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.